Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Dengan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat khotbah ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan firman Tuhan, khotbah di ibadah pertangyangan minggu ke-9 sesudah Trinitatis 2 Agustus 2026. Terambil dari kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 15-24. Dan bacaan dari Yosua pasal 21 ayat 43 sampai 45 diikat oleh topik atau tema semua janji Tuhan dipenuhi. Dalam bahasa Batak Toba ditulis Sai nasaut do na pinarbaga ni Jehovah. Sebaca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop 2 Korintus pasal 1 ayat 12 sampai dengan pasal 2 ayat 4 adalah perubahan dalam rencana Paulus. Khotbah kita dari ayat 15 sampai 24. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu, supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak, karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah iya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin, untuk memuliakan Allah. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu, bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah pertangyangan minggu ke-9 sesudah Trinitatis 2 Agustus
2026. Dihubungkan dengan topik semua janji Tuhan dipenuhi. Saya saud do na pinar baga ni Jehovah. Nah saudara, surat 2 Korintus yang ditulis oleh Paulus ini dari Makedonia sekitar tahun 55 atau 56 Masehi. Setelah terjadi ketegangan hubungan antara Paulus dan jemaat Korintus, di Korintus sudah muncul guru-guru yang menentang Paulus dan meragukan otoritas serta integritas Paulus itu. Ada tuduhan bahwa Paulus tidak konsisten, tidak tulus hati untuk mendatangi jemaat itu, dan mereka menuduh Paulus telah memanipulasi jemaat itu, misalnya dalam soal rencana kunjungan, soal uang sumbangan, dan sebagainya. Nah saudara, inilah yang menjadi tujuan utama pengiriman surat Korintus kedua ini. Antara lain adalah untuk menegaskan integritas pelayanan Paulus sebagaimana pada pasal 1 sampai pasal 7, mendorong jemaat untuk menyelesaikan persoalan tentang disiplin, mengatur pengumpulan dana bagi orang-orang kudus di Judea, dan agar jemaat dengan tegas mau mempertahankan kerasulan Paulus terhadap guru-guru palsu itu. Saudara, mari kita masuki penjelasan ayat demi ayat. Secara garis besarnya, bagian ini memuat pertahanan Paulus atas integritas pelayanannya di tengah tuduhan bahwa ia pelin-pelan, tidak konsisten karena mengubah rencananya kunjungannya ke Korintus. Pada ayat 15 sampai 18 Paulus menjelaskan bahwa dengan keyakinan akan hubungan baik dengan jemaat Korintus itu, ia berencana mengunjungi mereka 2 kali dalam perjalanan ke Makedonia dan lagi saat kembali supaya mereka menerima kasih karunia untuk kedua kalinya, dan supaya mereka dapat menolong perjalanan Paulus ke Judea berikutnya. Maka Paulus bertanya pada ayat 17 secara retoris, apakah ia bertindak serampangan atau menurut keinginan daging sehingga pada dirinya serentak ada ya dan ada tidak. Nah, ia menolak tuduhan bahwa ia tidak konsisten. Pada ayat 18-20, Paulus menegaskan bahwa pesan Injil yang ia dan rekan-rekannya yakni Silvanus dan Timotheus bukan ya dan tidak, bukan dua-dua, melainkan di dalam Kristus hanya ada ya saja. Kristus adalah ya bagi semua janji-janji Allah, sehingga melalui Dia jemaat dapat berkata amin untuk memuliakan Allah. Kemudian pada ayat 21-22, Allah lah yang meneguhkan Paulus dan jemaat di dalam Kristus, yang mengurapi, memeteraikan mereka, dan yang memberikan Roh Kudus dalam hati sebagai jaminan dari semua yang disediakan Allah itu. Dan kemudian pada ayat terakhir, ayat 23 dan 24, Paulus bersaksi di hadapan Allah. Ia tidak datang ke Korintus justru untuk menyayangkan atau menyayangi mereka, bukan karena ia mau memerintah iman dan mau menambah beban bagi mereka, bukan, melainkan agar dia menjadi rekan sekerja untuk sukacita bagi mereka, karena mereka sendiri teguh dalam iman mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang kita dengar dari bahan khotbah ini itu menjadi topik minggu ke-9 sesudah Trinitatis 2 Agustus 2026. Semua janji Tuhan dipenuhi. Saya nasaud do baga-baga ni Jehovah.
Amin Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di ibadah pertanggihan Minggu ke-9 sesudah Trinitatis 2 Agustus 2026, dihubungkan dengan topik semua janji Tuhan dipenuhi. Saina saudo na pinarbaga ni Jehovah. Saudara, apa pengajaran Tuhan bagi kita saat kita mendengar khotbah ini? Pengajaran pertama, tunjukkan integritas dan kredibilitasmu dalam perkataan dan janji-janji. Saudara, nats ini sangat kaya untuk kita aplikasikan dalam berbagai bidang kehidupan, terutama di tengah-tengah pelayanan gereja, kehidupan bermasyarakat, dalam pekerjaan, dalam bisnis, atau dalam apapun yang sedang kita tekuni. Nah, di dalam kebersamaan kita dengan orang-orang lain itu, kita, yakni orang-orang percaya, terlebih khusus para pemimpin, harus berhati-hati dalam membuat janji. Dan jagalah diri masing-masing agar kita tidak masuk dalam kategori orang yang pelin-pelan. Bagaimana penerapan hidup daripada orang yang tidak pelin-pelan itu? Dalam bisnis harus ada komitmen, janji yang tepat kepada klien, rekan, agar tidak ada klien yang merasa terkesan seperti ditipu, diakal-akali. Dalam keluarga, pada saat merancang janji kepada calon pasangan dari anak atau boru, maka orang tua harus penuh tanggung jawab. Jika harus mengubah rencana, penting menjelaskan alasan dengan jujur, dengan rendah hati, seperti Paulus yang terbuka tentang motif kasihnya di sini dalam komunikasi sesama saudara, teman sekantor, tetangga. Ada kalanya kita perlu menahan diri dalam mengucapkan atau melakukan sesuatu yang benar-benar secara prinsip menurut kita. Jagalah hatimu, kendalikanlah emosimu, agar pada saat-saat ketersinggungan hati kita terpancing, tidak harus melukai hati mereka, harus menguasai, mengendalikan diri kita. Khusus bagi pertuhanan pendeta, majelis, jagalah Bapak Ibu hidupmu, pelayananmu, melayanilah dengan membangun, menggembalakan penuh tanggung jawab. Fokuslah pada sukacita dalam Tuhan, bukan sekedar kepatuhan formal. Dan bagi orang tua, para guru, ingatlah bahwa pemimpin bukan dengan dominasi penguasaan, tetapi dengan kerjasama, dengan pendampingan, dan memberi ruang bagi pertumbuhan iman dan tanggung jawab pribadi yang dipimpinnya. Nah Bapak Ibu, dengan demikian semua janji Tuhan dipenuhi. Saina saudo na pinarbaga ni Jehovah. Sebagaimana seruan topik minggu ke-9 sesudah Trinitatis. Pengajaran kedua, Allah teguh dalam janjinya, bukan ya dan tidak. Nah saudara, Paulus dengan tegas menolak tuduhan para guru-guru palsu dan pembenci dirinya itu bahwa dirinya orang yang pelin-pelan, yang tidak bisa ini, tidak bisa itu. Tuduhan dan yang sangat-sangat jelek seperti ini dia tolak itu tegas, dan bahkan dia mampu menunjukkan alasan yang pas kenapa memang dia tidak jadi datang menemui jemaat Korintus saat itu. Ya, berikan alasannya. Pada ayat 17 dia berkata, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Nah, pada ayat 18, dia melanjutkan lagi. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak.
Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang mau kita sadari dalam bagian ini? Kristus adalah ya dari semua janji-janji Allah. Karena Kristus bukanlah ya dan tidak, sekaligus bukan, melainkan yang ada pada Tuhan itu hanya ada satu saja. Ya, apa yang kita lihat di sini? Dalam dunia ini, fakta dan realitas yang bisa kita temukan adalah bahwa ada banyak orang yang hidupnya penuh dengan janji-janji palsu, ketidakpastian, dan perubahan-perubahan sekarang lain, besok lain. Nah, saudara, tentu kita sangat membutuhkan sikap-sikap yang tegas, yang komit, menghargai kata-kata dan janji-janji yang diucapkannya. Dalam arti tidak berubah-ubah, dia konsekuens, terutama dalam diri para pelaku, misalnya dalam diri pelaku politik, bisnis, pelayan dalam gereja. Sangat-sangat dibutuhkan konsistensi hidup, karena berhubungan hidup mereka itu dengan banyak orang lain tuh. Banyak hal itu dapat mereka lakukan kalau Allah yang meneguhkan pelayanan mereka dalam Kristus dan yang telah mengurapi kita semua, dan mereka sudah terjadi. Nah, saudara, dalam dunia yang penuh ketidakpastian ini, kita dipanggil untuk menjadi orang yang teguh dalam iman dan yang setia dalam perkataan, dalam ucapan, dalam janji-janji. Sebagai pelayan Tuhan dalam berbagai bidang, mari kita terapkan, aplikasikan firman ini dalam keluarga, sebagai anggota jemaat, sebagai penerima mandat pimpinan di kantor, di perusahaan, di pemerintahan, dan lain-lain. Maka tunjukkan dirimu di sana, Bapak Ibu, untuk menjadi teladan dalam integritasmu. Jadilah orang yang ya saja, tidak dua-dua, ya dan tidak. Ingat, Allah tidak seperti manusia yang mudah berubah-ubah. Makanya untuk mengkokohkan semua janji-janji, ucapan-ucapan, komitmen kita punya dasar yang kokoh. Allah yang setia itu menjadi dasar kita. Nah, dengan demikian semua janji Tuhan dipenuhi. Saina saudo na pinarbaga ni Jehovah. Sebagaimana seruan topik minggu 9 sesudah Trinitatis, pengajaran ketiga, Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Nah, saudara, pada ayat 19 dan 20 sana ditulis, sebab anak Allah Yesus Kristus yang ada padanya adalah ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Nah, saudara, semua janji-janji Allah terjamin dan terwujud, tergenapi itu di dalam diri Yesus Kristus. Salib dan kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa Allah sudah memenuhi janji Allah yang berisi pengampunan, janji penyelamatan, janji hidup kekal, janji penyertaan, janji pemberian damai sejahtera dan sukacita. Makanya Bapak Ibu, kita diminta untuk menunjukkan sikap respons dengan berkata amin. Ayat 20. Kata amin di sini berarti setuju, percaya, dan menerima bahwa Allah benar-benar dan pasti sudah dan akan menepati semua janjinya yang lain. Nah, setiap kali Bapak Ibu kita berdoa, menyembah, menerima perjamuan, kita sebenarnya mengatakan amin. Nah, saudara, setiap kali kita mendengar janji Tuhan dalam Alkitab, dalam khotbah yang kita dengar, baik itu di gereja maupun lewat medsos, YouTube, Instagram, dan lain-lain, maka tanda konsistensi kita menerima janji pengajaran Tuhan harus kita katakan apa dalam hati kita? Amin. Katakan itu Bapak Ibu. Ketika kamu mendengar firman yang berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Nah, responi langsung dengan mengatakan amin. Aku percaya. Ketika kamu mendengar firman yang berkata, jangan khawatir, aku menyertai engkau. Nah, ini juga aminkan dengan berkata, amin. Aku percaya. Ketika kamu mendengar firman yang berkata,
barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup. Katakan lagi, amin, aku percaya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, lewat respons kita dengan ucapan sederhana, amin, aku percaya ini, Paulus mau mengajarkan dan mengingatkan kita agar menjadi pribadi yang berintegritas yang kuat. Ucapan ini bukan hanya sekedar kata-kata yang sudah kita hafal, tetapi itu merupakan buah iman yang bisa kita tunjukkan menyikapi janji Allah yang kita dengar. Ini hendak menunjukkan bahwa di dalam atau di tengah-tengah dunia, ya, yang bisa jadi tidak, kita dipanggil untuk menjadi orang yang ya adalah ya dan tidak kalau memang tidak. Jadilah dirimu, Bapak Ibu, diri kita pribadi yang amin. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita. Hiduplah dengan integritas. Integritas itu adalah bentuk kesaksian kita yang paling utama. Semua janji Tuhan dipenuhi. Saina saudo na pinarbaga ni Jehovah dipenuhi dalam diri kita sebagaimana seruan topik minggu ke-9. Sesudah Trinitatis, pengajaran keempat, Allah meneguhkan, mengurapi, dan memberi jaminan roh. Saudara, pada ayat 21 ditulis, Allah yang meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus. Nah, saudara, kita lihat di sini, Allah yang meneguhkan kita. Jadi, yang membuat kita berdiri teguh dalam iman bukanlah kekuatan kita sendiri, tetapi dari kuasa, dari topangan Allah sendiri, Bapak Ibu. Di tengah-tengah berbagai-bagai goncangan-goncangan hidup ini, Allah lah yang menjadikan kita kokoh. Dalam nats ini kita temukan 3 tindakan Allah mengokohkan kita. Dia mengurapi, ini berarti Tuhan memberi kuasanya. Kemudian dikatakan memeteraikan kita, ini berarti bahwa kita itu sebagai milik Yesus, milik Allah. Kemudian disebutkan lagi memberi Roh Kudus dalam hati sebagai pimpinan. Roh Kuduslah yang menjadi tanda kutip angsuran pertama, pemberian pertama dari semua janji-janji dan berkat-berkat Tuhan yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Jadi Bapak Ibu, janji Tuhan itu bukan hanya soal nanti di surga setelah kita mati, tetapi justru juga kepastian sekarang. Ada jaminan kasih, ada jaminan pengampunan, ada jaminan penyertaan, dan ada jaminan masa depan yang penuh harapan. Jadi Bapak Ibu, ketika Anda merasa tidak mendapat jawaban yang pas, apakah aku ini benar-benar anak Tuhan? Katamu dalam hatimu. Ingat, sudah ada meterai dan Roh Kudus dalam hatimu. Jangan bingung lagi. Jangan seolah-olah tidak lagi percaya kepada janji Tuhan ini. Apakah Tuhan benar-benar akan memulihkan aku? Katamu lagi. Nah, ini juga harus kamu yakini bahwa Roh Kudus adalah jaminan bahwa Allah akan menyelesaikan karyanya dalam hidup kita, dalam persoalan-persoalan, tantangan-tantangan yang sedang kamu hadapi. Nah, saudara, hidup orang percaya itu bukan berdasar perasaan keluhan yang menyesak dada kita, tetapi berdasarkan ada jaminan Allah dalam Kristus. Nah, di sana letak daripada topangan kita. Makanya semua janji Tuhan dipenuhi. Saina saudo na pinarbaga ni Jehovah dalam hidup kita. Sebagaimana topik minggu ke-9 sesudah Trinitatis. Pengajaran kelima, hidup yang lahir dari janji Tuhan yang sudah dipenuhi membuahkan kasih, sukacita, dan integritas. Saudara, pada ayat 23, Paulus mengatakan bahwa ia tidak datang ke Korintus supaya jangan aku menyayangkan kamu. Nah, apa arti ungkapan Paulus ini? Ia tidak menggunakan kekuasaan untuk menghukum,
melainkan dia menggunakan kasih dari seorang gembala untuk membangun persekutuannya. Janji seperti ini yang dialami oleh Paulus ini, Bapak Ibu, harus kita jaga, kita alami, kita praktekkan juga. Perubahan-perubahan hidup yang dilakukan Tuhan dalam hidup kita akan mengubah cara kita memperlakukan sesama orang lain itu. Kita tidak lagi hidup keras yang tanpa kasih. Kita tidak lagi bersikap dominasi terhadap orang lain, apapun pangkat, kedudukan, apapun keadaan sosial kita di tengah masyarakat. Tetapi sikap hidup kita selalu berorientasi melayani. Arti secara praktis, kehadiran kita tidak menghancurkan, tetapi membangun dan menjadi rekan sekerja untuk sukacita. Kemudian pada ayat terakhir, ayat 24, bukan karena kami mau memerintahkan, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Saudara, ayat 24 terakhir ini bukan karena kami mau memerintahkan, kata Paulus di sini. Kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Nah, saudara, tujuan pelayanan kita membawa sukacita dalam Tuhan, bukan sekedar kepatuhan formal atau rutinitas karena tugas belaka saja. Jadi, setelah janji Tuhan itu dipenuhi, apapun itu akan menghasilkan sukacita yang tidak tergantung pada situasi, pada kondisi dan keadaan hidup kita. Nah, semakin tinggi integritas kita dalam perkataan, dalam tindakan, kita tidak pernah lagi hidup pelin-pelan. Tidak ini, tidak itu lagi, Bapak Ibu, nggak pernah lagi seperti itu. Dan hubungan kita dengan sesama kita pun semakin dibangun di atas kasih dan kepercayaan. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dan semua itu juga akan teraplikasi dalam berbagai-bagai bidang kehidupan kita. Di mana? Dalam keluarga. Maka suami, istri, orang tua, anak akan saling meneguhkan, saling menyapa dengan lembut, menjauhkan kata-kata yang bisa membuat hati orang lain tersandung, bisa mengeluarkan ataupun menghilangkan damai sejahtera. Dalam gereja, para pemimpin tidak lagi memerintah iman jemaat atau memaksakan kehendaknya, tetapi dia akan melayani agar jemaat tumbuh dalam sukacita, dalam iman, dalam pekerjaan sosial. Orang Kristen harus dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya, harus bertanggung jawab karena hidupnya mencerminkan Allah yang setia pada janji. Makanya Bapak Ibu, semogalah semua janji Tuhan dipenuhi. Saina saudo na pinarbagani Jehovah dalam hidup kita, sebagaimana topik minggu ke-9 sesudah Trinitatis 2 Agustus 2026. Amin, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di pertengahan minggu ke-9 sesudah Trinitatis 2 Agustus 2026 dari 2 Korintus pasal 1 ayat 15 sampai 24, agar semakin banyak orang yang mendapatkan dan menikmati semua janji Tuhan dipenuhi. Saya nasaudo na pinarbagani Jehovah termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf Hapasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertengahan minggu ke-9 sesudah Trinitatis. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Oh Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Jemaat Korintus sungguh-sungguh dikuatkan. Oh Bapak, ini menjadi renungan yang baik dan topangan yang sungguh-sungguh indah bagi kami, agar upaya apapun yang menimpa hidup kami, melemahkan semangat kami, tetapi kami tidak akan mau meninggalkan Tuhan, tidak akan kendor mengikut berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Amin.